Dengar-dengar nih, Cak Kosin mau apa? Mau nikah lagi, mau poligami. Ini Cak Kosin dari pegawai Visual UGMM. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau bahas sedikit tentang kehidupan. Gimana Cak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukan selama pandemi ini Cak? WFH. WFH, apa tuh WFH? Baik Pak Hum. Wih, WFH home men. Berarti intensitas untuk seperti itu lebih banyak dong Cak? Enggak sih, fantasinya aja. Oh, fantasinya aja. Kalau tenaganya udah gak kuat. Oh, udah keluar ternyata Cak. Dengar-dengar nih, Cak Kosin mau apa? Mau nikah lagi, mau poligami, iya nggak? Iya. Tapi bohong. Iya. Mau nikah lagi tapi bohong. Iya. Nah kan apa? Menarik sih Cak ngomongin tentang poligami, nikah lagi. Itu apa sih batasannya untuk nikah lagi itu? Batasannya itu batasan apa ini? Batasan menurut apa atau apa? Menurut agama itu gimana sih poligami? Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Poligami itu pertama harus laki-laki. Kedua balik, Oke. berakal, Oke. dan mampu. Mampu. Siap. Terus kadar mampu itu seperti apa ya? Mampu itu ya pertama itu mampu secara biologis ya, artinya Nasi kuah. masih kuat. Biologis. Tapi ketika ngomongin apa poligami itu untuk banyak orang di Indonesia pada saat ini konstruksi sosialnya udah menolak atas poligami Cak. Menganggap bahwa poligami itu apa kamu itu kok mau dipoligami, kok kamu itu mau jadi istri kedua, kenapa nggak jadi istri pertama dan sebagainya gitu Cak. Gimana Cak? Menurut saya itu dilebih-lebihkan ya, dilebih-lebihkan. Karena faktanya jumlah penduduk yang berpoligami itu sedikit daripada yang tidak poligami. Tapi ini sih yang menarik sebenarnya. Banyak orang yang ngomongin bahwa banyak gerakan untuk menolak poligami, bahwa wanita itu harus menjadi ratu, Cak. Bukan menjadi orang kedua ataupun selir atau seperti apa. Jadi anggapan bahwa wanita itu harus dilakukan secara spesial itu banyak, Cak. Terus menurut pandangan Islam, katanya sunnah poligami itu diperbolehkan, tapi menurut Cak Kosin itu gimana sih? Itu yang nolak siapa itu? Mereka yang menganggap dirinya sebagai orang yang konservatif terhadap wanita. Feminis itu kan? Wih, aku nggak berani nyebut. Katanya bahwa ya kita harus setara, bahwa ketika laki-laki menikah satu dengan lawan jenis berarti ya kita harus cuma memiliki satu orang saja. Itu menurut Cak Kosin gimana? Ya, mereka itu ngomongin siapa? Maksud saya itu ngomongin siapa? Ngomongin wanita atau laki-lakinya? Wanitanya enggak? Yang di poligami itu wanita atau laki-laki? Memang mau poligami sama laki-laki? Iya Jadi, sih, ya. aneh itu. Yang di poligami wanita, dan wanitanya mau. Terus lain bilang apa itu merendahkan martabat wanita atau apa? Lah kok mau direndahkan? Itu gimana itu? Tapi itu sebenarnya ini enggak sih Cak? Ada konstruksi dari agama lain nggak yang menentang tentang poligami dan sebagainya, ya biar dari sunnahnya itu hilang. Ini kontennya agama boleh apa enggak? Agama. Boleh apa enggak? Dalam Islam Boleh. enggak? Dalam Islam enggak? Dalam Islam itu gimana? Itu kalau saya sih pada posisi boleh ya. Menurut saya, pemahaman saya itu boleh lah, poligami itu boleh. Karena memang Rasulullah berpoligami dan ada beberapa ayat lah yang itu. Oke. Yang membolehkan poligami. Ini dengar-dengar istrinya Nabi Muhammad itu emang banyak banget. Berapa Cak jumlahnya Cak? Saya lupa ya. Mungkin entah 12 atau 13 ya. Oh. Saya juga katanya sih. Tapi dalam anjuran agama itu katanya cuma 4.
4 itu masalah konsensus ulama ya. Kalau Oh. di surat An-Nisa itu kan 2, 3 atau 4 kan. Ya. Maka kata 4 itu dibuat acuan oleh para ulama bahwa sepakatannya itu 4. Kayak gitu. Pertanyaannya apakah boleh lebih dari itu? Kemungkinan itu juga boleh, mungkin ada juga yang itu ya. Tapi kalau kita pakai konsensus ulama yang pada umumnya itu ya 4 lah. Oke. Menurut saya gak usah banyak-banyak lah. 4 itu menurut saya itu 4 sehat 5 sempurna lah. Tapi ketika kita melihat garis sejarah ya, ternyata itu yang poligami atau yang memiliki istri lebih dari satu itu nggak cuma Nabi Muhammad aja. Ternyata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun banyak. Aku dengar-dengar malah Nabi Sulaiman itu punya istri 700. Iya nggak ya? Kayaknya lebih deh. Malah lebih. Iya. Saya jadinya 1000. Mungkin jangan kamu sama saya beda itu. Oh iya, mungkin. Atau sama Kita pendengaran. beda referensi ya. Sama pendengaran mungkin. Wih, ngeri kali kalau istri 1000 nih, Cak. Berapa hari? Jatahnya kayak gimana? Jadi satu istri itu ketemu lagi 3 tahun. Oh, siap. Karena 1 hari 1 kali lah. Oh iya sih. Ya cari ngeban ya. Bolak-balik gini ya. Bisa. Bisa kayak gitu ternyata. Terus ketika ngelihat Indonesia pun the founding father kita, Presiden Insinyur Soekarno, istrinya juga lebih dari 1. Istrinya kalau nggak salah 9. Istri pertamanya itu saya lupa namanya. Pokoknya yang diperistri banyak itu setelah dia cerai ketiga kali. Itu istrinya 4 sama Dewi Sartika yang dari luar negeri itu. Dari mana Cak itu Cak? Dari Jav. Bukan, enggak tahu dari mana. Pokoknya dari luar negeri namanya, dari Cina kalau nggak salah, kalau nggak Jepang. Itu kan diperistri lebih dari 1. Terus ngelihat sejarah lagi kalau di Indonesia, ngomongin di Indonesia, itu raja-raja kerajaan di Indonesia itu juga istrinya juga banyak-banyak Cak. 1 ratu dan banyak selir. Jadi ada namanya putra mahkota lah, ada putra, pokoknya raden-raden itu banyak. Itu menurut Cak gimana? Apa emang kayak gitu konstruksinya? Jadi tentang poligami itu sebetulnya itu kalau ada yang gerakan nolak poligami itu salah sasaran. Kalau sasarannya itu orang menengah ekonominya ke bawah ya. Oh iya. Mereka yang nggak sanggup Cak ya. Artinya apa? Gak usah sistem poligami. Nikah 1 aja dia gak berani. Mikir-mikir. Mau dikasih makan apa itu? Itu jangankan orang gak berpendidikan, orang levelnya orang berpendidikan aja masih ketakutan tapi nikah 1 aja loh ya. Iya sih. Bisa punya pendidikan. Abu UGM loh ya. Banyak saya temukan UGM tuh takut nikah itu. Mending jajan. Tapi ngentot sama apa temen kuliah atau apa berani. Tapi kalau disuruh nikah nggak berani, jangan susah emang. Anak-anak itu. Bahaya. Kalau calon sendiri ini buat nikah lagi untuk yang kedua kali ini, menurut calonnya keperluan apa yang harus disiapkan? Kalau saya pertama ya standarnya tadi kan apa itu laki-laki. Ya, Gitu udah laki-laki Ya. ini. Balik Oh, udah. udah balik. Lebih besar berkali-kali soalnya. Soalnya banjir. Banjir. Terus berakal. Berakal. Mampu. Mampu dan udah nikah pastinya. Ya, dan udah nikah sampai jam itu udah nikah. Terus mampunya itu kira-kira gimana, Cak? Tarafnya mampu, Cak Mas ini mau pendapatan berapa dulu terus mau nikah yang kedua kali? Kalau ukuran untuk wanita Indonesia ya, saya itu layaknya itu per bulan kasih 50 juta. Gitu. Itu minimal. Minimal ya? Iya. Minimal kasih 50 juta per bulan baru ke step berikutnya. Oke. Jadi mau nikah lagi itu minimal harus memenuhi standar 50 juta. Berarti ini kalau Cak dapat penghasilan lebih dari 100 juta, mau nikah lagi dong? Istri 2 dong. Kan kalau 1 50, kalau 2 Kalau saya nggak langsung 4 kalau bisa. Oh siap. Karena ada pengalaman. Oh siap, pengalaman. Siap. Kalau memang ngomongin konstruksi sosial dalam relasi kuasa, memang ketika ngomongin wanita itu memang sebagai subjek bahwa dalam relasi kuasa ada seseorang yang lebih unggul dalam resource. Pertama, ngomongin tentang pendapatan atau kekayaan dia. Mereka ketika dia mampu menghidupi istri lebih dari 1, ya oke. Yang kedua, orang yang biasanya poligami itu punya privilege atau keistimewaan bahwa dia memiliki standar atau hubungan sosial yang cukup tinggi, kayak pejabat. Nah, aku kemarin juga yang tertarik yang baru ini ngomongin masalah anggota dewan. Yang kemarin itu ya, yang istrinya 3. Wih, yang sering kita bikin stiker. Itu kan apa namanya? Ketika istrinya 3
dalam konstruksi sosial itu mereka dipandang sebagai orang yang wah, tapi ketika dia itu tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi, mungkin ya kayak mau dikasih makan apalah, kok mau lah dan sebagainya. Kalau dia udah kaya, kenapa enggak? Ya, Cak, ya? Iya. Jadi memang status sosialnya itu tinggi ya. Kalau orang istrinya lebih dari satu. Jangan orang beristri lah. Orang punya pacar lebih dari satu aja itu keren. Wih. Iya sih memang ya. Kalau ini istri. Fuckboy ini namanya. Fuckboy. Oke. Mantap sih emang ya. Tapi banyak sih pertentangan bagaimana. Oh iya, Cak. Kemarin kan ada pertentangan juga tentang poligami. Ada juga yang mengadakan seminar. Gimana tips sukses untuk poligami? Menurut Cak kan gimana? Itu tepat. Oh, tepat. Sasarannya tepat daripada yang gerakan yang feminis yang brutal itu menurut saya digeneralisir ya semuanya. Sasarannya siapa? Ekonomi menengah ke bawah. Karena ekonomi menengah ke bawah itu nggak usah poligami tadi itu, nggak usah pandangan anti didorong-dorong untuk tidak poligami segala macam. Nikah satu aja takut. Nah, yang kemarin itu itu yang seminar atau apa itu? Iya, seminar untuk sukses poligami. Berapa itu? Biayanya berapa itu? 3,5 juta ya? Itu kalau nggak orang kaya nggak mau itu. Orang kaya ngapain juga? Buat makan aja sulit. Seminar poligami. Datang seminar cuma 2 jam, beres gitu. Jadi itu tepat sasaran menurut saya, tepat sasaran. Jelas itu menengah ke atas itu sasarannya. Jelas bukan kamu atau ya memang ya masih mahasiswa lagi susah. Tapi Cak Wasin sendiri mendukung nggak kira-kira poligami ini disebarluaskan, bahwa poligami ini baik, poligami ini udah dianjurkan oleh agama? Kalau dalam posisi itu saya dalam posisi setuju adanya poligami gitu ya. Artinya ya gak usah sebarkan, memang itu ajaran kok. Oh iya. Gak usah sebarkan, gak usah ya orang biar belajar sendiri aja. Faktanya dari dulu dibolehkan di Indonesia itu di Islam itu dibolehkan poligami. Faktanya siapa yang poligami di Indonesia berapa persen? Iya. Yeah. Padahal agama membolehkan loh itu. Tapi yang poligami itu juga sedikit. Artinya apa? Ada kesadaran dalam diri orang-orang Indonesia gitu, secara alamiah lah. Mereka harus hidup dengan apa. Jadi ya menurut saya itu gerakan yang tidak mendukung poligami itu bukan tempatnya lah di sini itu, bukan tempatnya, nggak tepat. Pertama itu. Kedua, dalam saya sebagai orang Islam ya, perspektif Islam saya sendiri ya, kenapa saya mendukung poligami? Karena yang terpenting dari poligami itu bukan poligaminya yang sekarang ini. Terus apa ini? Yang paling penting. Jadi generasi Islam berikutnya itu menurut saya itu. Artinya apa? Itikadnya, keyakinan mereka akan Islam itu sendiri. Itu yang lebih penting itu. Gimana masalah? Berarti ketika udah nggak ada poligami sama sekali, berarti bisa dibantah bahwa Nabi Muhammad itu salah gitu, Cak? Apa gimana? Mirip kayak gitu. Jadi gini, karena Islam itu yang bawa adalah Rasulullah Muhammad SAW, gitu. Dan secara sejarah tertulis bahwa istri Nabi Muhammad itu ketika yang ada dalam mungkin jumlah total istrinya itu kurang lebih insya Allah 12 atau 13 ya. Ya. Tapi jumlah yang dalam satu waktu itu ada 9 Ya. satu waktu. Nah, berhubung semua sejarah itu sudah menggambarkan kayak gitu dan Rasulullah itu adalah figur utama atau tokoh utama dalam Islam. Kalau sampai nanti kalau saya sebagai orang Islam menolak poligami secara hukum atau secara sosial atau apalah ya, takutnya generasi berikutnya nanti anak cucu saya itu tidak percaya pada figur Rasulullah, bahwa Rasulullah itu karena masyarakat yang akan datang tolak, kita anggap sekarang kita tolak poligami nih secara massal ya. Akhirnya generasi berikutnya itu mengakui bahwa poligami itu jelek segala macam dan tidak diberikan dalam Islam. Yeah. Nah, ketika mereka flashback ke figur Rasulullah, mereka melihat Rasulullah kok poligami nih. Oh, istrinya banyak. Jangan gitu. Akhirnya keimanan mereka jadi ambiar. Pemikiran mereka tentang Rasulullah itu ambiar dan mereka tidak percaya pada Rasulullah dan pada akhirnya tidak percaya pada Islam. Itu kenapa saya berani berjihad untuk poligami ini. Tapi memang secara tidak langsung memang gerakan untuk menolak poligami itu secara tidak langsung emang manipulatif untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri ya berarti.
Saya nggak berani ngomong ke sana ya, karena itu pemikiran sangat nggak konstruktif juga Ekstrem, itu ya, nggak konstruktif juga itu. Artinya kalau kita lihat secara indikatifnya bisa jadi ke sana kalau kita dari berarti serang menyerang ya, menyerang. bisa jadi itu arahnya ke sana. Jadi yang mereka tekankan itu pesannya mau sampaikan adalah biar orang tidak percaya pada Islam, Iya sih. karena kan tidak percaya pada aktor utama dari Islam itu sendiri, Iya. yaitu Muhammad SAW. Itu yang lebih celaka, itu menurut saya. Oke sih. Mungkin kayak gitu dulu aja Cak, ya. Saya ada cara di sini habis ini. Ada cara. Jadi kayak gitu, guys. Gimana penjelasan Cak Kosin? Terus bagaimana kita ngobrol? Itu menggambarkan bahwa menurut Cak Kosin, poligami itu tetap boleh. Emang dianjurkan, enggak dianjurkan, tapi diperbolehkan dalam agama. Nah, faktor-faktornya itu tadi. Kalau kalian mampu, kalian punya duit kalian banyak, kalian pejabat, kalian boleh. Dan berakal. Oh iya, dan berakal juga. Ya, mungkin kayak gitu dulu ya. Bye. Komen.